Motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang seseorang yang sangat spesial, yaitu owner penerbit Mitra Karya, Pak Muhammad Bagus Isbrahim. Selamat datang Pak di channel saya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan ya, beliau ini adalah pemilik dari penerbit Mitra Karya yang berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga seorang santri, alumni pesantren Mambaus Sholihin di Gresik, Jawa Timur. Nah, kita akan mengobrol banyak seputar pengalaman beliau, juga tentang penerbitan dan percetakan buku. Sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Ini ya Pak, jadi sebenarnya perlu kita kenalkan ke penonton enggak? Iya perlu, silakan. Ya, Pak Bagus Ibrahim ini adalah suami saya sendiri. Alhamdulillah saya telah diberikan suami yang sangat baik, memiliki banyak skill, yang sangat bertanggung jawab. Jadi beliau ini memiliki banyak skill di bidang percetakan dan penerbitan buku, sehingga mantap untuk menjalani bisnis di bidang yang sama teman-teman. Tapi sebenarnya beliau ini kuliahnya jurusan apa? Hukum. Jurusan hukum, maka tetapi Nggak nyambung ya. nggak nyambung. Pekerjaan yang ditekuni bahkan jauh dari dunia hukum. Oke, pertama kali sebelum memutuskan untuk mendirikan sebuah penerbitan buku, apa yang menjadi latar belakang dari Pak Bagus ini? Latar belakang saya, kenapa semangat, optimis mendirikan penerbitan? Kan penerbitan buku itu kan sebuah bacaan, ya. Yeah. Bacaan yang dibaca oleh banyak orang yang akan menginspirasi, dan kata itulah, kata yang ada di buku itu saya memaknai sebagai dakwah saya, karena saya dari pesantren ingin menyampaikan dakwah saya tidak hanya lewat mimbar tapi lewat tulisan yang terbit di dalam kertas, dalam buku itu, seperti itu. Ya, luar biasa. Terus sebelum memutuskan ke penerbitan dan penyertakan buku, sebenarnya pernah mencoba bidang lain atau dari awal sudah langsung? Oh banyak, bidang lain banyak, karena orang di sekitar saya, orang tua saya belum sepenuhnya percaya kalau saya akan menggeluti di bidang ini. Saya diarahkan ke sana, ke jual ini, menjual itu, termasuk pernah menjual ini ya, ayam hias. Ayam hias banyak sekali. Ayam hias dari berbagai itu ya, jenis itu ya. Iya. Kemudian pernah jamu juga, toko pernah. jamu udek itu juga. Jamu Itu ketika jamu atau ketika di lain profesi, saya tetap di penerbitan, cuma nyabang gitu loh. Tapi yang utama tetap itu, saya tetap pede yang penerbitan ya. Karena apa? sesuai. Ya seperti intelektual ya. Ya kan menggunakan pikiran ya. Fokusnya kan ke situ. Ya. Iya. Tapi kan gimana orang-orang di sekitar saya menyuruhnya ini aja. Yang ada di desa itu apa yang lakukan gitu. Padahal saya nggak mikir ke situ, mikirnya saya. Iya, apalagi orang tuanya Pak Bagus, mertua saya itu kan punya sawah yang lumayan gitu ya. Jadi pernah juga disuruh terjun ke sawah, tapi waktu itu karena kami minim informasi, minim pengetahuan, pengalaman tentang dunia persawahan, jadi petani. Akhirnya ya kami menekuni sesuatu yang yang di bidang kami, seperti itu teman-teman. Saya adalah saksi hidupnya beliau, sebenarnya sudah mengetahui ya cerita bagaimana beliau berjuang, menafkahi keluarga, berjuang untuk membesarkan sebuah bisnis penerbitan buku ini, namanya Mitra Karya ya teman-teman. Tapi tak apalah, nanti beliau bisa bernostalgia menceritakan kembali kisah-kisah bagaimana perjuangan pertama mendirikan penerbitan buku, supaya teman-teman sendiri juga tahu bahwa semua itu adalah proses untuk menuju kesuksesan, diniati ibadah, seperti itu. Monggo Pak Bagus, gimana ceritanya pertama kali mendirikan penerbitan buku itu, bakatnya itu loh Oh iya. dari mana? Bakatnya itu saya mulai dari pesantren ya, karena saya mondok di Gresik. Di sana itu ada majalah. Ya, namanya Al Fikrah ya, majalah
Al-Fikrah. Al-Fikrah di bawah naungan Pondok Mambaus Sholihin Suci Gresik. Saya awal kali di sana kelas 1 SMA atau aliyah ya, madrasah aliyah keagamaan. Saya direkrut sebagai anggota, sebagai redaksi. Disitulah saya mulai dikenalkan. Awalnya saya awam sekali ya, awam sekali di dunia itu karena sudah keseharian setiap selesai kegiatan, karena full ya jadwal di pondok itu banyak kegiatan, mulai ngaji, menghafal, mulai apa itu dinia, mulai sekolah formal. Nah, saya bisa ke sana, ke kantor majalah itu malam setelah kegiatan dinia, jadi jam 9, jam setengah 10 gitu 10 ya. baru ke sana. Itu sampai jam 12 sampai jam 1 Itu ngapain di sana? Ya, latihan menulis atau ngetik. latihan? Saya belum latihan menulis ya. Selama saya di majalah, saya jarang menulis ya. Maksudnya nggak ngisi itu ya, rubrik bukan ya. Saya kan lebih banyak ini menggarap majalah, layoutnya, tata letaknya. Jadi saya tidak bagian reporter, tidak bagian itu. Ya mungkin ya pernah aja reporter 1 tahun. Ya, selebihnya kan 7 tahun menjadi redaksi itu saya banyak di bagian cover, banyak di bagian layouter, sehingga saya jarang menulis. Ya mungkin yang nulis hanya puisi, hanya itu aja. Iya. Itu berlangsung berapa tahun itu Pak? Dari sejak Di majalah? Iya di majalah. 6 tahun. 6 tahun ya. Saya sudah boyong, sudah menikah pun masih menjadi redaksi ya, jadi lewat online. Saya garap lewat online. Iya, dulu kalau di pondok itu kalau jadi anggota majalah itu sibuknya double ya. Karena saya sendiri juga kebetulan teman-teman saya alumninya sama dengan Pak Bagus ini di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik. Yaitu yang telah mengajarkan kami tentang dunia tulis menulis, tentang dunia permajalahan, sehingga itu adalah bekal kami saat kami sudah lulus. Kami mendirikan sebuah bisnis atau usaha yang juga berada di dunia yang sama, intinya tentang buku gitu ya. Jadi dulu itu luar biasa sekali sibuknya karena di pondok itu kegiatannya banyak sekali, dunia, sekolah formal, hafalan ya. Itu belum kena hukuman tuh. Kalau melanggar kan dihukum, berarti kan nggak mengerjakan majalahnya kan nunggu setelah dihukum. Iya, malam itu kalau masuk mahkamah itu. Kemudian masih ada lagi mengerjakan tugas, toran ini dan lain sebagainya, ada yang piket. Belum lagi nanti kalau kita nggarap naskah. Saya dulu anggota majalah itu bagian pengisi rubrik Pak. Kalau jenengan kan enggak. Saya kan enggak yang menata. Bikin cover juga ya dulu. Covernya, penataan isinya. Nanti akan saya pengetikan juga kan, kadang kita kendala komputer ngetiknya kan diserahkan ke kantor, saya yang ikut bantu ngetik atau mungkin mendikte. Diketik karena santri mengirimkannya berupa tulisan tangan. Di kertas itu, buku itu. Dimasukkan ke sebuah kotak rubrik majalah itu ya. Iya. Dulu tuh begitu. Kemudian ada juga redaksi-redaksi yang memang sebagai penulis. Kalau Mas Bagus ini sebagai penatanya, jadi yang menata tulisan tersebut. Nah, dari situ sampai, kalau saya cuma sampai lulus. Saya dulu juga anggota majalah tahun kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah itu berarti sekitar tahun 2010. Itu jadi anggota majalah, sampai kuliah di sana juga jadi anggota majalah. Tapi kalau sudah lulus sudah enggak. Kalau sampean kan sudah lulus masih. Ya karena belum menemukan ini penggantinya. Iya. Belum ada penggantinya. Mungkin ini juga saat yang tepat Pak, kita berterima kasih kepada pesantren, guru kami. Terima kasih utamanya kepada kiai kami, Kiai Mas Buin Fakih, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Tanpa mereka saya mungkin tidak bisa seperti ini ya. Iya. Lantaran mereka lah Allah meridhoi jalan kami di dunia penerbitan buku ini. Dari literasi pesantren ya. Kita mengawal itu ya, nilai-nilai kepesantrenan. Iya. Seperti itu teman-teman, terima kasih guru-guru saya juga. Mungkin dulu saya nulisnya masih belajar ya, masih banyak arahan, harus diedit dengan ketat, harus dimarahi karena saya kurang tahu tanda baca, dulu dimarahi. Masa nulis spasi aja nggak tahu, tulisan koma, titik waktu itu. Tapi saya belajar banyak di pondok dan itulah yang saya kembangkan sampai sekarang, terus belajar tentang dunia kepenulisan sampai
bisa memberikan kontribusi yang besar untuk penerbit Mitra Karya, karena visi kami Mitra Karya adalah sahabat berkarya, sahabat teman-teman yang berkarya. Nah, Pak Bagus, ini mungkin informasi yang bermanfaat nanti buat teman-teman, yaitu awal mula mendirikan sebuah penerbitan buku itu prosesnya bagaimana, proses membuat CV-nya itu kan saya sebenarnya kurang tahu detailnya teman-teman, karena Pak Bagus tiba-tiba saja harus berurusan dengan berkas-berkas, dengan notaris, harus pulang pergi ke kota, dan supaya mendapatkan apa ya, dulu itu bisa mengurus ISBN kan harus jadi CV dulu ya. Nah, itu perjalanannya bagaimana? Mungkin teman-teman mau meniru jejaknya yang ingin juga membuat usaha sama dengan kami. Jadi yang saya siapkan dulu untuk bisa mempunyai CV ya, itu adalah ini, ada surat keterangan dari desa, ada dari kecamatan juga ada, kemudian baru semua bekas-bekas mulai KTP, mulai kartu keluarga itu baru saya serahkan ke notaris. Pakai jasa notaris ya. Jasa notaris. Ya. Alhamdulillah juga notarisnya itu teman bapak saya. Jadi Mas dulu pernah sekolah SMA-nya teman bapak saya. Jadi sehingga mudah. Harusnya kalau di notaris lain, orang lain mungkin waktunya agak lama. Kalau di juga lama, mungkin harganya juga beda. Nah, berhubung ini notarisnya itu temannya bapak, waktu yang cepat sekali, singkat sekali, dan biayanya pun sangat ringan. Sekian juta gitu, tiba-tiba udah beres semuanya, berkas-berkas kami. Jadi cepat sekali, alhamdulillah. Mendirikan CV ini kok cepat sekali ya, mudah banget ya. Ya karena ini Allah berjalan terbaik pada kita. Padahal dulu sudah pernah mencoba banyak usaha ya. Iya. Pernah jualan, pernah buka toko, pernah jualan jamu, pernah budidaya tiram dan lain sebagainya. Dihitung ada berapa, Pak? 10 sama 11 ya, 10 sama 11. Tapi itu kita sudah ini ya, sudah buku sejak awal, tapi kan ya untuk inilah, hanya untuk ini loh. Apa ya istilahnya, untuk orang luar biar tahu kalau kita punya pekerjaan. Dikira kan pekerjaan apa, di depan komputer apa? Gitu. Di depan komputer tuh bisa menghasilin uang apa enggak? Dikira gitu. Saya cari yang lain, cari tambahan yang lain, tetap jalan. Penerbitan tetap jalan, tapi ada sampingan lain yang dikira orang desa sini itu kita pekerjaan itu. Iya. Dulu itu juga awal-awal perjuangan banget kan, mendapatkan pelanggan. Jadi kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada satu keran, yaitu penerbitan dan percetakan buku, karena kami itu masih orang baru juga, belum punya kenalan, belum ada naskah yang masuk. Jadi pekerjaan yang lain itu disambi-sambi seperti itu ya. Intinya tetap berjuang teman-teman yang ingin membuat usaha penerbitan buku, karena ini bermanfaat sekali. Kita kalau mau bikin ISBN itu ya, kalau mau bikin ISBN itu kan harus atas nama CV ya, penerbitan. Betul. Ya, untuk mendaftarkan harus atas nama CV, kalau enggak itu ya nggak bisa, nggak akan turun. Jadi kami nikah pada tahun 2015 akhir, yaitu bulan Desember. Kemudian itu tahun 2016 awal tuh kami sudah awal sudah mulai fokus ke penerbitan buku. Akan tetapi untuk bisa daftar ke CV, kami benar-benar ingin bisa menerbitkan buku yang beri ISBN dan mengurus ke notaris itu tahun berikutnya teman-teman. Karena kalau nggak gitu nggak bisa ya dapat ISBN, mendaftar ISBN nggak bisa. Syaratnya harus terdaftar resmi sebagai CV. Kakak di sana ya? Itu. Di sana. Kenapa dulu nggak kuliah di jurusan yang lain, misalnya yang berhubungan dengan ini bisnis ini, Pak? Kenapa dulu kok suka hukum? Padahal hukum Islam nanti kan arahnya profesinya itu di pengadilan seperti itu. Ya karena dulu nggak niat kuliah. Saya nggak niat kuliah, tapi dipaksa teman saya kuliah, ya saya ikut teman, ngambil milih jurusan pun ikut teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Saya nggak niat kuliah, teman dipaksa ikut kuliah itu. Harus niat. Kuliah tuh harus niat, jangan. Ya tapi tidak apa-apa lah. Itu hanya sedikit perjalanan hidup beliau. Karena sekarang saya ingin lebih
ingin tahu tentang dunia penerbitan buku ya sebelumnya. Sebelum ke situ, saya ingin bercerita dulu yang tadi terkait pengalaman saya, kenapa kok menerbitkan penerbitan. Jadi pada saat saya kelas 1 aliyah, madrasah aliyah keagamaan itu, saya resmi direkrut sebagai redaksi majalah Al-Fikrah, majalah di bawah naungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Di sana saya digembleng, diajari cara menulis, cara melayout, cara finishing, bahkan semuanya, sampai saya harus menginap di percetakan itu di Surabaya sampai seminggu bisanya. Saya di Surabaya itu kalau nyetak majalah itu saya garap sampai finishing, sampai seminggu nginep di sana. Lama sekali. Ya karena 70% kita kerjakan di pondok, di kantor majalah. Selebihnya saya selesaikan di sana. Karena kalau semua di sana mungkin agak terganggu kegiatan ya. Kalau di Surabaya kan saya nginep sudah nggak ada kegiatan kan, saya hanya fokus pada majalah. Kalau dulu majalah pondok sekali cetak berapa 3.000 ya. Banyak ya. 3.000 ya, 3.000 itu dikonsumsi itu ya, santri ya, santri putra, alumni. santri putri. Iya ya, banyak sekali. Kemudian setelah itu ya, saya mulai, jadi setelah itu saya belum pernah menulis ya di majalah, maksudnya belum pernah membuat cerpen dan lain, belum. Ya itu saya ketika membuat cerpen, mulai menulis cerpen itu setelah keluar dari majalah. Karena apa? Selama di majalah saya itu sibuk ini membuat reportase atau sibuk melayout. Saya kan bukan layout dulu, layout majalah. Jadi saya sibuk itu, belum sempat menulis cerpen atau yang lain, belum sempat. Sama kendala kegiatan pondok ya, pondok kita kan. Kegiatannya full sampai jam 10, sehingga saya mengerjakan ini di majalah ini setelah kegiatan. Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS.